Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Iller Ma One Piece Chapter 1105 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam bergerilya untuk menghidangkan Shop Iller Ma One Piece pada kita semua. Sebelum kalian menikmati Shop Illernya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama O-Players sekalian. Ma One Piece Chapter 1105 mendapatkan judul The Peak of Stupidity, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti puncak dari kebodohan. Luffy akhirnya diperlihatkan pada Ma One Piece Chapter 1105. Luffy saat ini ada di dekat mesin pembuat makanan. Mesin yang dapat membuat 500 jenis makanan dalam waktu 1 menit. Sangat cocok dengan kondisi Luffy yang memang sedang membutuhkan banyak makanan untuk memulihkan dirinya. Siapakah kira-kira yang membawa Luffy ke sana? Apakah Luffy sendiri yang pergi ke sana karena dia memang sudah pernah mencoba mesin itu sebelumnya? Atau jangan-jangan ada orang lain yang memindahkannya? Kizaru diperlihatkan menghancurkan roket vacuum tube yang digunakan untuk bertransportasi menuju ke Lab Phase. Dengan hancurnya roket vacuum tube dan Vega Tank, maka Vegapunk tak akan bisa pergi ke area Lab Phase. Sanji dikatakan akan mendapatkan scene yang membagongkan dalam chapter kali ini. Ma One Piece Chapter 1105 berakhir dengan memperlihatkan salah satu kapal marin yang hancur. Kapal angkatan laut itu tadinya bertujuan untuk menenggelamkan kapal yang digunakan untuk mengevakuasi para staf teknisi dan peneliti di Egghead. Kapal marin ini dihancurkan oleh pihak yang tidak diketahui. Salah satu angkatan laut menghubungi Admiral Kizaru melalui Denden Mushi. "Mereka sedang menuju ke Egghead," ucap angkatan laut tersebut. Kira-kira siapa ya yang datang? Salah satu leaker mengatakan bahwa yang datang bukanlah Dragon. Lalu siapa? Bajak laut Kurohige, Sabo, atau armada besar bajak laut topi jerami, atau kelompok lainnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, kama. Pada akhir Ma One Piece Chapter 1105, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah sedikit hidangan Shop Iller untuk Ma One Piece Chapter 1105. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya kesanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Info menarik yang pertama datang dari dunia animanga. Baru-baru ini, seorang karyawan Dragon Ball terkenal meninggalkan Shueisha dan mendirikan perusahaannya sendiri yang disebut Capsule Corporation Tokyo. Shueisha seharusnya tetap memegang hak penerbitan manga Dragon Ball, tetapi Capsule Corporation akan menangani game atau anime Dragon Ball dan sebagainya. Apakah hal yang sama akan terjadi dengan One Piece di masa depan? Info menarik selanjutnya datang dari Oda. Pada tahun 2009, Oda berkata bahwa dia mendengar pada awalnya seseorang dapat hidup sampai usia 140 tahun. Semakin banyak tekanan yang diberikan pada tubuh, semakin berkurang harapan hidup seseorang. Karena para mangaka memotong usia hidup mereka dengan cepat, sayangnya, saya mungkin hanya akan hidup sampai sekitar 135 tahun. Hidup itu rapuh, ucap Oda. Informasi menarik selanjutnya, Oda menghadiri konser langsung penyanyi Dreams Come True di Tokyo pada 1-2 September dan menyapa seorang komedian yang pertama kali dia temui. Dia mengatakan, "Saya Oda, penulis One Piece, senang bertemu dengan Anda." Hal itu sangat mengejutkan komedian tersebut. Pada tahun 2008, Dreams Come True menyanyikan lagu tema untuk film One Piece Episode of Chopper, dan Oda mengilustrasikan sampul CD mereka. Informasi menarik selanjutnya, ketika Oda pertama kali mulai bekerja pada serial One Piece, Oda pikir tidak ada gunanya menggambar manga yang bisa direproduksi dalam bentuk live action. Tetapi ketika Oda melihat Shaolin Soccer, dia merasa seolah dunia yang seperti manga telah menjadi kenyataan. Informasi menarik selanjutnya, Oda berkata jika dalam banyak manga yang dia baca saat kecil, tokoh utama perempuannya seringkali hanya ada untuk diselamatkan. Oda tidak ingin membuat cerita di mana perempuan diculik dan harus diselamatkan. Dia ingin menggambarkan perempuan yang tahu cara melawan untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, pada tahun 2015, Oda pernah berkata, sebelum One Piece dimulai, Oda kesal ketika editornya berkata, "Tidak ada karakter perempuanmu yang imut." Itu adalah saran yang paling mengejutkan yang pernah dia terima dari editornya. Oda tidak bisa tidur dan terus menggambar karakter perempuan sepanjang malam itu. Pada tahun 2014, Oda berkata jika dalam setiap arc, dia memiliki beberapa gambar yang ingin dia buat. Alur cerita hanyalah alasan baginya untuk membuat gambar-gambar tersebut. Kemudian ketika Oda menikah pada tahun 2004, ia membuat janji dengan istrinya bahwa mereka akan melakukan perjalanan keliling dunia setelah One Piece berakhir, dengan mengatakan bahwa ia akan menyelesaikannya dalam 10 tahun. Informasi menarik selanjutnya, pada tahun 2009, staf film Strong World
mengeluh kepada Oda bahwa baju besi Usopp terlalu rinci untuk dianimasikan. Tetapi Oda bersikeras bahwa mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk memuaskan penonton. Oda kemudian bercanda mengingat bahwa dia seperti musuh bagi staf film tersebut. Info menarik selanjutnya, pada tahun 2018, Oda menyumbangkan sebuah bis sekolah untuk anak-anak yang menderita kerusakan akibat gempa bumi di kampung halamannya, yaitu di prefektur Kumamoto. Kemudian pada tahun 2017, Oda berkata bahwa arc Amazon Lily menjadi lebih seksi dari yang dia rencanakan karena editornya, Hattori, merasa bergairah setiap kali Oda menggambar adegan seksi. Pada tahun 2022, Oda berkata bahwa Tom and Jerry menjadi role model untuk Year 5, tetapi dia kesulitan karena hanya Luffy yang bercanda saat bertarung, tapi Kaido tidak. Oda menyukai ekspresi manga tradisional seperti kaki karakter yang berputar seperti roda saat berlari. Sayangnya, sekarang ini sudah ketinggalan zaman. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jos nakama, itulah video spoiler plus untuk One Piece chapter 1105. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!